Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan pekerjaannya. Oke guys, seperti biasa ya, kali ini saya akan memberikan rekomendasi nih salah satu pinjaman online tentunya yang memang sudah terdaftar di OJK. Pastinya ada teman-teman yang lagi membutuhkan dana instan yang super cepat. Nah, jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menunggu informasi dari channel saya. Semoga channel saya ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang lagi membutuhkan. Oke ya, seperti biasa dan selalu seperti biasa saya akan membahas tentang mereview salah satu pinjaman online tentunya yang bisa digunakan untuk teman-teman dalam keadaan mendesak. Seperti teman-teman ketahui ya, ketika kita berada pada kondisi darurat dan membutuhkan dana tunai, pinjaman online mungkin menjadi pilihan terbaik karena saat butuh pinjaman uang sekarang tak harus cari utang ke teman. Ada banyak solusi mulai dari fintech hingga digital banking yang menawarkan pinjaman online. Karena kita sudah tahu kan ya, di Indonesia ini tumbuh pesat peer-to-peer lending yang menawarkan pinjaman uang online tanpa syarat dan jaminan. Jadi, teman-teman bisa memilih salah satu platform pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan darurat. Tetapi yang harus teman-teman ingat lagi nih, carilah pinjaman online yang memang aman dan juga sudah terdaftar di OJK dan juga diawasi oleh OJK. Oke, kita langsung aja ya. Aplikasi pinjaman online yang akan saya review atau yang akan saya berikan kepada teman-teman adalah salah satu pinjaman online yang memang sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK. Sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham, oke? Hai guys, pinjaman yang saya maksud adalah pinjaman online Danapala, di mana pinjaman Danapala ini merupakan sebuah aplikasi pinjam meminjam yang menawarkan dua produk pinjaman yang ditujukan bagi individu dan UMKM, di mana nanti bagi pinjaman UMKM mereka menawarkan limit kredit yang cukup menggiurkan mulai dari 2 juta hingga 200 juta rupiah. Sedangkan untuk individu mereka memberikan limit pinjaman mulai dari 500.000 sampai dengan 100 juta, di mana nanti Danapala menerapkan bunga pinjaman dari 2% sampai dengan 3% itu untuk pinjaman individu, kemudian 1,5% sampai dengan 2,2% itu untuk UMKM. Namun, walaupun demikian, teman-teman juga harus tetap melakukan konfirmasi jumlah bunga tersebut pada saat mengajukan pinjaman. Karena pasalnya ya, Danapala ini menentukan besar kecilnya dana pinjaman berdasarkan tingkat resiko pinjaman dan kredit scoring selama melakukan proses verifikasi. Kemudian selain dikenakan bunga pinjaman, akan juga dikenakan biaya administrasi yaitu sebesar 99.000 untuk pinjaman di bawah 10 juta. Sedangkan untuk biaya administrasinya untuk pinjaman di atas 10 juta, Danapala menerapkan administrasi sebesar 0,99% dari jumlah kredit. Kemudian kita lihat apa aja sih kelebihan dari melakukan pinjaman online di Danapala ini. Yang pertama, memiliki bunga yang relatif sangat rendah, kemudian proses yang terbilang cepat dan juga tanpa agunan. Kemudian syaratnya apa aja? Nah, sudah berusia 21 tahun sampai dengan 65 tahun, kemudian memiliki kartu identitas berupa KTP, kemudian berdomisili di wilayah Indonesia dan memiliki penghasilan minimum 3 juta rupiah. Dan dokumen yang harus teman-teman persiapkan yaitu adalah KTP, kemudian NPWP dan juga buku tabungan atas nama sendiri. Jangan sampai teman-teman mengajukan menggunakan nomor rekening orang lain karena nanti tidak akan di-ACC oleh pihak perusahaan.
Oke, kita lanjut bagaimana cara proses pengajuannya di Danapala ini. Yang pertama pastinya teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi pinjaman online Danapala ini di Play Store. Silahkan diinstal sampai dengan proses installnya selesai. Kemudian setelah itu silakan teman-teman klik buat akun. Nanti data teman-teman akan benar atau tidak karena kini menggunakan nomor ponsel yang aktif. Jadi nanti ketika kita memulai buat akun dan kita mulai masukin nomor ponsel dan juga nomor ektp kita, maka nanti akan muncul data-data kita di beranda. Dan juga nanti kode OTP-nya juga akan dikirim melalui SMS untuk memverifikasi akun kita tadi. Nah, kemudian setelah selesai kita membuat akun, maka untuk pengajuan pinjaman di sini ada 2 pinjaman di Danapala yang harus teman-teman pilih, yaitu ada pinjaman berkala dan ada pinjaman pribadi. Jika teman-teman sudah menentukan jenis pinjaman yang akan digunakan, maka silakan teman-teman cek terlebih dahulu simulasi pinjaman di halaman tersebut ya. Jadi nanti teman-teman tahu berapa untuk angsuran yang akan kita bayar setiap bulannya. Jadi gunakanlah simulasi pinjaman untuk sebelum melakukan proses pengajuan. Jadi kepikirkan ya berapa dana yang akan teman-teman pinjam. Misalkan teman-teman ingin meminjam senilai 5 juta rupiah, maka di situ ada simulasinya, berapa biaya administrasinya, berapa bunganya, dan berapa biaya per bulan yang harus kita angsur. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah memikirkan berapa dana yang akan dipinjamkan, nah silakan klik ajukan pinjaman dan lengkapi data diri teman-teman mulai dari foto KTP, foto selfie dengan KTP, dan foto NPWP sebagai dokumen pendukungnya untuk mempercepat persetujuan dari aplikasi Danapala ini. Kemudian ikuti langkah-langkahnya dengan teliti dan benar karena setiap data yang diminta dengan jujur. Setelah selesai, kita tinggal menunggu beberapa saat sampai sistem memberi pesan bahwa dana kita akan disetujui dan akan ditransfer ke rekening teman-teman. Maka silakan diisi dulu form-form yang dibutuhkan, jangan sampai ada yang kosong, dan diisi dengan jujur, jangan ada yang data yang asal-asal. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi informasi pribadi, di mana nanti kita mengisi form yang diminta oleh aplikasi. Isilah form-form berikut dengan benar sesuai dengan KTP. Jangan sampai ada yang kosong, karena jika ada yang kosong itu kita tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya ya. Untuk mengklik selanjutnya harus data-data harus sudah terisi semua. Kemudian selanjutnya setelah kita mengisi data dengan benar, maka nanti kita mengisi informasi pekerjaan, di mana di sini mereka meminta gaji kita setiap bulannya dan juga nama perusahaan dan alamat tempat kita bekerja, karena sangat berpengaruh terhadap pengajuan kita. Karena di sini syaratnya kita harus memiliki pendapatan atau gaji minimum 3 juta per bulan. Jadi isilah gaji sebesar mungkin sesuai dengan pekerjaan teman-teman agar bisa mendapatkan limit yang lebih besar dan juga tenor yang panjang dan sekaligus bunganya yang kecil. Nah, setelah itu di slide berikutnya kita ditampilkan berapa ringkasan dari pengajuan. Di sana ada beberapa form yang sudah kita isi. Jika sekiranya sudah teman-teman isi ketiga form ini, maka silakan dicentang kotak bagian bawah untuk proses pengajuannya, dan nanti data-data teman-teman akan segera diverifikasi oleh pihak perusahaan. Nah, setelah itu kita menunggu proses verifikasi dari pihak perusahaan. Biasanya memakan waktu 24 jam atau itu paling lama ya. Bahkan ada yang sampai 2 jam sudah ada konfirmasi bahwa pinjaman kita di ACC atau ditolak. Nah, itulah ya informasi dari saya tentang pinjaman online Danapala. Berikut reviewnya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bisa berguna bagi teman-teman yang lagi membutuhkan. Jangan lupa setiap teman-teman meminjam di pinjaman online, bayarlah pinjaman tepat waktu, jangan sampai galbay atau terlilit hutang. Oke guys, itulah informasi dari saya tentang pinjaman online Danapala yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan mendesak ataupun untuk keperluan lainnya.
Jangan sampai pinjaman online ini dijadikan untuk ladang teman-teman galbay, karena pinjaman online ini merupakan salah satu solusi pinjaman yang cepat dibandingkan kita minjam di bank konvensional. Jadi manfaatkan memang sesuai dengan kebutuhan kita, dan jangan lupa bayar pinjaman tepat waktu agar teman-teman bisa mendapatkan tingkat scoring yang lebih tinggi dan baik di perbankan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.